Betapa bahagianya saya, kata Alkitab, karena saya dibenci oleh teman-teman, bukan karena kelakuan saya, bukan karena kejahatan saya, bukan karena tutur kata saya, tetapi karena nama Yesus. Begitu juga yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Bahkan kalau kita kembali ke Alkitab, para nabi dan rasul sudah duluan mengalami. Mereka sudah memberikan contoh bagaimana hidup para pengikut Yesus, bagaimana hidup para pengikut Kristus, bagaimana hidup orang-orang percaya. Disiksa, dianiaya, bahkan ada yang martir, saudara. Itu kenapa? Karena mereka memberitakan Injil. Apakah dengan semua itu kita sorot? Apakah dengan kejadian-kejadian hari-hari ini kita lihat iman kita tidak bangkit, justru iman kita merosot? Kita down, kita takut, kita gelisah, kita khawatir. Tidak, saudara. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, saya sudah kembali dari Pulau Sumatera. Selama 23 hari saya melakukan pelayanan penginjilan di daerah Pulau Sumatera. Mulai dari Lampung, Jambi, Pekanbaru, Belawan, Medan, dan sempat ke Aceh beberapa hari, lalu kembali lagi ke Sumatera. Nah saudaraku, saya mengucap terima kasih di mana Bapak Ibu yang sudah mendukung pelayanan penginjilan kita di Sumatera kemarin, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa habage dalam doa syafaat saudara. Kita melakukan banyak kegiatan selama di Pulau Sumatera Bapak Ibu, baik penginjilan dari rumah ke rumah, bersaksi siapa itu Yesus Kristus dan kenapa kita harus percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di samping itu saya juga membuat seminar-seminar tentang perbandingan iman saya yang lama dengan iman saya yang sekarang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ada banyak sekali jemaat yang diberkati dan orang-orang diberkati, terutama sekali mereka yang selama ini mendengar tentang kekristenan dari sumber yang salah. Ketika kita hadir ke sana dengan penuh kasih, dengan penuh damai sejahtera, dan puji Tuhan mereka bisa melihat siapa itu Yesus Kristus yang sebenarnya, dan mereka mendengar dari sumber yang asli, bukan lagi mendengar dari sumber yang salah. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, setelah 23 hari saya kembali ke Jakarta, dan mungkin beberapa hari ke depan saya khusus untuk melakukan penginjilan di daerah Lampung, karena ada beberapa teman penginjil di Lampung meminta saya untuk melakukan penginjilan di Lampung selama 10 hari. Dukung dalam doa Bapak Ibu agar penginjilan kita di Lampung nanti berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa bisa datang kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Syidat Jil Habaget, Alkitab mengatakan upah kita itu sama. Yang pergi dan yang memberi, bahkan saudara yang memberikan segelas minum untuk para nabi, untuk para penginjil, upahnya, pahalanya sama. Itu kata Alkitab. Baik Bapak Ibu, di mana kita mendengar kabar hari-hari ini yang begitu menyesakkan kita, sangat membuat hati kita sedih, dikarenakan saudara kita yang baru saja kita dengar keadaannya tidak enak Bapak Ibu. Tetapi dari pihak seberang, mereka dengan begitu leluasa boleh menghina iman kekristenan, mentafsirkan ayat demi ayat. Bahkan mereka sangat terkesan di dalam mentafsirkan itu ada olok-olokan, cemoohan, bahkan hinaan terhadap Alkitab. Tetapi hukum tidak pernah menyentuh mereka. Dan kita melihat beberapa bulan yang lalu ada seorang mukallaf yang kentutin Alkitab. Ini jelas sekali penghinaan. Satu penghinaan terhadap iman kekristenan ketika mukallaf itu kentutin Alkitab. Ini benar-benar dan sangat jelas satu penghinaan. Tapi lagi-lagi saudara, hukum tetap tidak menyentuh mukallaf tersebut yang sudah nyata dia lakukan di depan kamera dan disaksikan oleh banyak orang dan disorot oleh banyak Kristuber, banyak YouTuber. Tetapi juga hukum tetap
tidak menimpa mukallaf tersebut. Bahkan hari-hari ini kita melihat para mukallaf lagi bersukaria, berjingkrak-jingkrak, bergirang-girang karena ada seorang apologet yang tertimpa dengan hukum. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat apa kata Alkitab. Nah, saya Bapak Ibu sangat bersyukur dan bersukacita bisa percaya kepada Yesus Kristus, bisa beriman kepada Alkitab, di mana ayat demi ayat yang kita baca tertulis 2022 tahun yang lalu, dan hari ini firman Tuhan itu tergenapi, saudara. Di dalam Injil Lukas 6 ayat 22, saudara. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Apa yang tertulis dalam Alkitab tergenapi, dan itu terjadi, saudara. Dan kita dikatakan oleh Alkitab, kita harus bersukacita, kita harus berbahagia, dan kita harus berbangga. Berbahagialah kamu karena namaku kamu dihina, karena namaku kamu dicela, karena namaku kamu diolok-olok, bahkan karena namaku kamu diserahkan ke mahkamah, ke hukum, ke Sanhedrin kalau bahasa Alkitab. Alkitab tetap mengatakan berbahagialah kamu. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Secara kedagingan kita tidak enak merasakan apa yang hari-hari ini kita lihat, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mencatat kamu berbahagia karena kamu disiksa bukan karena kejahatan yang kamu lakukan. Kamu dikucilkan bukan karena kejahatan dan kelakuan kamu, tetapi karena Injil, karena namaku. Ini kata Yesus. Betapa banyak orang di luar sana, Bapak Ibu, yang diserahkan ke pihak mahkamah, yang kena dengan hukum, itu bukan karena nama Yesus, tetapi karena kelakuan mereka sendiri, kejahatan yang mereka lakukan, hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita ini harus berbahagia karena kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kita diperhadapkan dengan hukum itu bukan karena kelakuan kita, bukan karena kejahatan yang kita lakukan, tetapi karena nama Yesus. Ini adalah satu keajaiban yang luar biasa ketika saya hari-hari ini merenungkan ayat demi ayat. Bapak Ibu, saya mengajak saudara semua untuk melihat dan membaca kitab suci itu dengan teliti, saudara, dengan benar. Saya dulu hidup tidak karu-karuan, saudara. Itu teman-teman saya yang di Aceh itu pada tahu semua. Bahkan saya sempat dibenci juga oleh teman-teman. Kenapa? Itu karena kelakuan saya, karena kejahatan saya. Tetapi hari ini, Bapak Ibu, betapa bahagianya saya, kata Alkitab, karena saya dibenci oleh teman-teman bukan karena kelakuan saya, bukan karena kejahatan saya, bukan karena tutur kata saya, tetapi karena nama Yesus. Begitu juga yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Bahkan kalau kita kembali ke Alkitab, para nabi dan rasul sudah duluan mengalami. Mereka sudah memberikan contoh bagaimana hidup para pengikut Yesus, bagaimana hidup para pengikut Kristus, bagaimana hidup orang-orang percaya. Disiksa, dianiaya, bahkan ada yang martir, saudara. Itu kenapa? Karena mereka memberitakan Injil. Apakah dengan semua itu kita sorot? Apakah dengan kejadian-kejadian hari-hari ini kita lihat iman kita tidak bangkit, justru iman kita merosot? Kita down, kita takut, kita gelisah, kita khawatir. Tidak, saudara. Bila roh Tuhan ada pada kita, apa yang harus kita takuti? Dan kalau kita membaca Alkitab, Alkitab sudah begitu jelas memberitahukan kepada kita, kamu nanti akan dikucilkan, dihina, dicaci maki, diolok-olok karena namaku. Tetapi di ayat yang lain, Alkitab mengatakan, yang bertahan sampai akhir, orang itulah mendapatkan kemenangan. Orang itulah yang menang, saudara. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semuanya, berbahagialah dan berbanggalah, di mana iman kita bukan iman yang cilet-cilet kalau orang Aceh bilang.
Bukan iman yang ecek-ecek, tetapi iman yang real, iman yang nyata. Saya sering sampaikan di pedalaman, di saat saya melakukan penginjilan saudaraku, saya katakan ini, Tuhan yang sejati itu tidak akan senang ketika namanya dipakai untuk melakukan sesuatu yang salah. Itu Tuhan yang sejati, tidak akan senang ngebom orang, mengatasnamakan Tuhan, teriak nama Tuhan. Tuhan yang sejati tidak akan senang ketika namanya dipakai di dalam melakukan sesuatu yang jahat, membinasakan orang, ngebom orang, mengganggu rumah ibadah orang. Tuhan yang sejati tidak akan senang namanya dipakai. Nah, itu saudaraku, saya sering kali sampaikan hal-hal itu, hal-hal yang sangat sederhana kepada orang yang saya injili, sehingga mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir secara kritis. Saya sodorkan Alkitab, ayo kita sama-sama baca Alkitab. Benarkah Alkitab ini Alkitab yang sudah dipalsukan oleh manusia? Apakah Tuhan tidak punya kuasa, tidak sanggup menjaga keaslian firman-Nya, keaslian kalamnya, keaslian isi daripada firman ini, sehingga manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa, orang itu mampu dan bisa mengubah-ubah isi firman. Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup menjaga keaslian firman-Nya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, di saat saya melakukan penginjilan di Sumatera selama 23 hari kemarin, saya merasa sukacita sekali. Sekalipun ada daerah yang ketahuan saya melakukan penginjilan lalu saya ditolak, saya dihina, dan sempat saya dipegang di kerah baju, dan sempat ingin dibawa juga tetapi bersyukur dan bersukacita saya bisa lepas daripada orang yang ingin melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, dan itu semua tidak menghilangkan sukacita saya di dalam saya melakukan penginjilan. Bahkan beberapa hari ke depan kita ingin kembali ke Sumatera juga, cuma hanya di daerah Lampung, saudara. Bawa terus dalam doa agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, semangat kita tidak boleh kendor. Saya sering katakan, gereja kita boleh diganggu, ibadah boleh diganggu, tetapi mereka tidak akan bisa mengganggu hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan bisa mengganggu jiwa-jiwa, tidak akan bisa menghambat orang untuk datang kepada Tuhan. Mereka bisa menghambat pembangunan gereja, tetapi mereka tidak akan bisa menghambat orang datang kepada Tuhan. Mari kita lihat Injil Lukas 6 ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Alkitab mengatakan kepada kita, sekalipun kita dihina, dicaci maki, diolok-olok, kita disuruh bersukacita dan berbahagialah, sebab upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu, ada apologet yang diserahkan ke pihak yang berwajib. Kalau kita kembali ke dasar firman, kembali ke Alkitab, nenek moyang mereka juga melakukan hal yang sama terhadap para nabi. Bayangkan saudara, betapa bahagianya kita ketika melihat ayat demi ayat yang tertulis dalam Alkitab. Nah, saya Bapak Ibu dihiburkan dengan firman Tuhan. Ya, tentunya Tuhan memakai saudara untuk membawa pelayanan saya ke dalam doa syafaat saudara. Ini juga saya sangat bersukacita, berterima kasih, di mana Bapak Ibu begitu sayang kepada saya. Dan sering saya membaca di kolom komentar, Bang Pendi hati-hati ya Bang, hati-hati Bang Pendi, jangan sampai kena dengan hukum penistaan agama. Saya bersukacita, bersyukur Tuhan selalu memakai saudara untuk mengingatkan saya supaya saya bisa menguasai lidah saya, menguasai diri, menguasai dan mengontrol emosi di dalam menyampaikan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Alkitab sudah mencatat. Kita lihat hari-hari ini apa yang terjadi, dan nenek moyang mereka juga melakukan hal yang sama terhadap para nabi dan rasul. Ini kata Alkitab, bukan kata saya saudara. Dalam Injil Yohanes 16 ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan mereka. Ketika mereka menyerahkan kita ke mahkamah syariat, ke hukum penistaan agama, mereka berpikir mereka lagi berbakti kepada Tuhannya, saudara. Mereka lagi beribadah kepada Tuhannya.
menghina kita, mencaci maki, mencemooh, mengolok-ngolok kita. Mereka berpikir mereka lagi membela agama, lagi berbuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Ini kata Alkitab. Maka saudara harus berbahagia, saudara harus berbangga, karena apa yang sudah tertulis dalam Alkitab hari-hari ini tergenapi semuanya. Saya saja Bapak Ibu yang baru percaya Tuhan Yesus, begitu semangat dalam memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan saudara? Saya juga sangat yakin kita sudah ada talenta masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Ada talenta yang pergi, ada talenta yang mendoakan, ada juga talenta yang mensupport orang yang melakukan penginjilan. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita bukan saja mendoakan para penginjil. Saudara bukan saja mendoakan para penginjil. Saya khususnya secara pribadi. Saudara bukan saja mensupport. Saudara bukan saja mendanai. Tetapi juga saudara melakukan penginjilan. Karena ini bukan tugas para penginjil saja. Bukan tugas pendeta, gembala. Tetapi ini tugas kita semuanya. Tugas orang yang sudah percaya kepada Yesus. Siapapun kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, maka tugas itu ada di pundak kita, saudara. Ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, seketika itu mandat itu ada di atas pundak kita. Pekerjaan itu ada di atas pundak kita. Amanat agung itu ada pada kita, saudaraku. Jadi saya rindu saudara bukan saja berdoa untuk saya, mensupport saya, tetapi saudara juga ikut di dalam memberitakan penginjilan. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim HaMashiach, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Akhir video saudaraku, saya selalu mengajak kita semua untuk berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih.